Halo teman-teman, selamat siang. Semangat ya hari ini. Saya harap teman-teman sudah pada makan siang nih. Jadi bisa semangat mengikuti mata kuliah hari ini sampai jam kelas nanti berakhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai wawancara pekerjaan. Dan kalian akan ditemani oleh kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sania Diana Putri, dan rekan-rekan saya ada Sila Vansa, Sofia Martadia, Sri Umroh Hafifah, Wardah Putri Febrianti, dan Wisnu Aji Wibowo. Pada materi wawancara pekerjaan ini, kita akan belajar mengenai arti penting wawancara, persiapan wawancara, dan bagaimana proses atau tahapan wawancara itu sendiri. Arti penting wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menjaring pelamar yang ada. Jumlah pelamar pada umumnya jauh lebih banyak daripada posisi atau lowongan yang tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan alat penyaring atau alat seleksi yang dapat menemukan orang-orang yang paling cocok untuk menempati posisi tersebut. Mengingat ketatnya seleksi dari perusahaan, seorang pelamar mungkin saja diwawancarai lebih dari satu kali. Untuk itu, pelamar harus benar-benar mempersiapkan diri agar bisa memberikan kesan yang baik dan meyakinkan pewawancara akan kemampuan pelamar. Wawancara pekerjaan terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap awal atau sering disebut dengan wawancara pendahuluan. Pada wawancara pendahuluan, wawancara yang dilakukan didasarkan kepada surat lamaran pekerjaan dan resume yang telah dibuat oleh pelamar. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah pelamar pekerjaan telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan dan juga apakah pelamar pekerjaan telah menulis segala informasi penting yang nantinya akan digunakan untuk menilai kesesuaian antara kualifikasi pelamar dengan jenis jabatan yang diinginkan. Selama kegiatan wawancara berlangsung, alangkah baiknya pelamar pekerjaan memberikan informasi secara jelas, padat, akurat, dan tidak berbelit-belit. Menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan secara baik dan jangan memberikan informasi di luar yang ditanyakan atau tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Yang selanjutnya yaitu ada wawancara seleksi. Wawancara seleksi atau selection interview yang pada umumnya memerlukan waktu yang lebih lama daripada pendahuluan. Wawancara seleksi ini mungkin akan diwawancari oleh satu tim yang terdiri dari 1 orang. Berikutnya ada pada tahapan ini, calon pelamar ditanya sebagai hal-hal yang mengenai latar belakang yang mencakup seperti kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum untuk memperoleh informasi bagi pewawancara. Nah, selanjutnya adalah persiapan wawancara. Yang pertama, penyelidikan organisasi atau perusahaan dapat dilakukan melalui majalah, koran, profil perusahaan, atau sumber lain. Yang kedua, dengan mempelajari job description dan job specification. Job description adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Job description berisi gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, dan alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan. Job specification adalah spesifikasi jabatan atau uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi jabatan tertentu, sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Selanjutnya dengan menyelidiki wawancara. Dengan cara mengetahui tipe-tipe wawancara. Apakah wawancara individu atau wawancara panel? Selanjutnya melakukan latihan atau role play, yaitu dengan memperkirakan pertanyaan dan jawaban.
Pembahasan selanjutnya adalah pada tahap wawancara. Nah, pada tahap wawancara ini dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama adalah persiapan. Pada persiapan, kita harus memakai atau menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, jadi tidak terlihat berlebihan. Penggunaan pakaian yang rapi dan sopan ini seperti atasan baju berkerah berwarna putih dan bawahan rok atau celana berwarna hitam. Dan dapat juga kita menggunakan pakaian yang telah ditetapkan oleh instansi atau perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Yang kedua, kita dapat mempersiapkan dokumen dan membawa alat tulis. Dokumen ini yang diperlukan seperti CV, fotokopi ijazah, transkrip nilai, portofolio, dan lain-lain. Dokumen-dokumen yang diperlukan biasanya diinstruksikan melalui email ataupun panggilan untuk wawancara. Untuk alat tulisnya sendiri itu nantinya digunakan dalam penulisan data diri di formulir atau keperluan yang lain. Yang ketiga ada kita harus paham alamat dan ruang wawancara. Nah, hal ini dilakukan agar pelamar pekerjaan tidak tersesat dan menghindari keterlambatan. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah kita harus datang lebih awal. Kita harus datang 30 menit sebelum wawancara untuk melakukan persiapan diri di tempat wawancara dan juga dapat dijadikan solusi agar tidak terlambat. Nah, poin selanjutnya adalah di ruang tunggu. Apa saja sih yang kita lakukan pada saat kita berada di ruang tunggu? Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, melakukan penyelidikan final. Pada menit-menit terakhir sebelum wawancara, pelamar pekerjaan dapat menggunakan waktu tersebut untuk melakukan penyelidikan final. Penyelidikan final ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan informasi yang nantinya dapat berguna saat wawancara. Penyelidikan final dapat berupa pengamatan terhadap suasana wawancara, apakah suasananya formal atau santai, lalu dapat melihat keadaan karyawan di perusahaan tersebut. Dapat juga pelamar melakukan pembicaraan dengan resepsionis atau sekretaris untuk menggali informasi. Dan yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita harus mengatasi kegugupan. Kita dapat melakukan dengan mengahan nafas atau menghembuskannya dengan perlahan. Kemudian kita juga dapat lebih berpikir positif atau dapat juga dilakukan dengan berbicara dengan pelamar lain. Sekarang kita akan membahas di ruang wawancara. Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan sangat penting dalam wawancara. Mengapa perlu berpenampilan rapi saat wawancara? Yang pertama yaitu kesan pertama. Jangan pernah mengabaikan kesan pertama. Bagaimanapun juga, sebelum mengenal orangnya, yang pertama dilihat adalah penampilannya. Yang kedua, menunjukkan keseriusan. Berpakaian rapi menunjukkan seberapa serius kita menanggapi wawancara ini. Kalau kita hanya berpakaian seadanya saja, perusahaan akan beranggapan kita tidak serius wawancara ini. Yang ketiga yaitu percaya diri. Berpenampilan rapi juga bisa menunjang rasa percaya diri kita. Contoh berpenampilan rapi saat wawancara. Untuk pria, secara umum menggunakan celana panjang dan baju lengan panjang yang serasi. Jika perlu, gunakan dasi. Untuk wanita, hendaknya menggunakan rok atau celana panjang dan blus yang serasi dan formal. Kenakan sepatu dan bertumit tidak terlalu tinggi. Make up tipis, rambut rapi, atau menggunakan jilbab. Yang kedua, kita akan membahas saat-saat pembuka. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, temuilah pewawancara dengan senyuman hangat, jangan lupa menggunakan salam. Yang kedua, bersikap tenang, jangan sampai kita terlihat gugup. Yang ketiga, jangan langsung duduk sebelum dipersilahkan. Jadi, kita menunggu pewawancara menyuruh kita duduk. Atau bisa juga kita meminta izin untuk duduk. Dan yang terakhir yaitu tataplah pewawancara ketika diajak berbicara. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya yaitu ada komunikasi nonverbal. Seperti yang sudah kita pelajari di babak sebelumnya, kita kan sudah mengetahui apa itu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui isyarat. Nah, saat kita melakukan wawancara, kita juga bisa melakukan komunikasi nonverbal. Contohnya yaitu seperti kita
mengarahkan pandangan kita kepada pewawancara. Kemudian, suara yang kita keluarkan juga harus jelas, tegas, semangat, dan antusias. Kemudian, untuk sikap tubuh kita harus tetap tegak, tenang, dan santai agar kita itu terlihat rileks dan tidak gugup saat menjawab pertanyaan dari pewawancara. Kemudian posisi duduk juga sedikit condong ke depan dan menunjukkan minat dan antusias kita saat melakukan wawancara. Kemudian yang keempat yaitu pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pelamar kerja dalam wawancara kerja sangat penting artinya bagi pewawancara, khususnya dalam kaitan tingkat keseriusan pelamar kerja dalam melamar posisi pekerjaan atau job position. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh pewawancara dan hindari pertanyaan-pertanyaan yang bernada interogasi. Selanjutnya, pertanyaan dalam wawancara kerja tentu saja sangat bervariasi, mulai dari pengenalan identitas diri hingga pertanyaan yang terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Berikut ini ada contoh pertanyaan yang diajukan saat wawancara pekerjaan. Yang pertama, ada pertanyaan tentang pekerjaan yang dilamar. Contoh dari pertanyaannya yaitu, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Kemudian yang kedua ada pertanyaan tentang pendidikan dan pelatihan. Contoh pertanyaannya, mata kuliah apa yang paling Anda senangi dan yang paling Anda benci? Mengapa? Aspek-aspek mata kuliah apa yang paling menarik bagi Anda? Kemudian ada pertanyaan tentang latar belakang keluarga. Contoh dari pertanyaannya yaitu, apakah pekerjaan orang tua Anda? Apakah pendidikan terakhir orang tua Anda? Kemudian yang keempat ada pertanyaan tentang kepribadian. Contoh dari pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda? Bagaimana Anda menilai diri orang lain? Kemudian yang kelima ada pertanyaan tentang penilaian pribadi Anda. Contoh pertanyaannya, faktor-faktor apa yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda? Apakah hambatan-hambatan dalam pengembangan karir Anda? Kemudian yang keenam ada tujuan karir. Contoh dari pertanyaannya yaitu, apakah tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Kemudian yang ketujuh, ada pertanyaan tentang pimpinan. Contoh pertanyaannya yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang atasan atau pimpinan Anda? Sebutkan beberapa hal yang menyebabkan atasan Anda memuji atau mengkritik Anda. Bagaimana atasan Anda memperlakukan Anda? Baik teman-teman, itu adalah beberapa contoh dari pertanyaan yang akan diajukan saat dalam wawancara pekerjaan. Berikutnya itu ada tindak lanjut. Poin-poin surat. Yang pertama, ada menginformasikan kembali minat pelamar terhadap pekerjaan. Yang kedua, yaitu ada mengangkat poin-poin yang tidak berhasil disebutkan pelamar dalam wawancara. Yang ketiga, yaitu ada terima kasih kepada pewawancara. Selamat siang Pak. Ya. Ini berkas atas nama saudara Reza. Oh ya, terima kasih ya. Ya, teman-teman. Siap Pak. Saudara Reza, ya silakan masuk. Ya, selamat siang. Ya, silakan duduk. Baik Pak. Terima kasih. Bisa
Anda menceritakan tentang diri Anda? Nama saya Raden Reza Perdana Setialang. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Bogor, yaitu Universitas Pakuan. Di sana saya mengambil jurusan manajemen ekonomi. Di CV Anda tertulis bahwa Anda lulusan SMK Perawatan. Lalu mengapa Anda sekarang kuliah dengan jurusan manajemen ekonomi? Bisa dijelaskan? Jadi sebetulnya saya ini tertarik dengan dunia kesehatan, juga dengan di bidang manajemen. Ya, namun saya lebih memilih manajemen, Pak, karena manajemen itu lebih melingkup dalam segala hal, Pak. Sedangkan kesehatan, saya hanya mempelajari ilmu tentang dunia kesehatan. Ya, baik. Apakah sebelumnya Anda pernah bekerja? Ya, selama pengalaman saya bekerja di dunia kesehatan semua, Pak. Yang pertama, saya bekerja di klinik bersalin. Dia di sana lebih menguntungkan, lebih memajukan tentang dunia persalinan, Pak. Jadi mengenai USG dan segala hal. Yang kedua, saya bekerja di klinik Polres Bogor. Di sana saya belajar tentang manajemen juga, sehingga saya tertarik dengan dunia manajemen ini. Pengalaman serta keahlian apa yang Anda dapat dari pekerjaan tersebut? Ya, yang jelas di sana saya belajar mengenai hal agar lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Dan di sana juga saya mempraktikkan hal-hal apa saja yang dipelajari selama di sekolah. Mengapa kamu resign dari pekerjaan tersebut? Karena saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah saya, Pak, yaitu di bidang manajemen. Sehingga saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan ingin memulai kembali dari nol dalam bidang manajemen. Ceritakan kelebihan Anda. Ya, baik. Dari segi kelebihan, saya memiliki ketelatenan pada waktu. Saya selalu berusaha untuk tepat waktu. Yang kedua, saya mampu bekerja baik tim maupun individu. Yang ketiga, saya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang saya lakukan. Kekurangannya? Kekurangannya, saya memiliki rasa percaya diri yang kurang. Namun, saya telah bergabung dalam organisasi kepemudaan. Di sana saya sebagai wakil, dan di sana pula saya belajar untuk melatih rasa percaya diri yang saya. Mengapa Anda tertarik dengan perusahaan kami? Ya, baik. Perusahaan Bapak ini memiliki jenjang karir yang baik. Saya ingin mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama berkuliah ke perusahaan Bapak ini. Berapa gaji yang Anda inginkan? Untuk gaji, saya mengikuti standar apa yang telah ditentukan di perusahaan ini, Pak. Apakah Anda siap untuk bekerja lembur? Saya siap untuk bekerja lembur, asalkan lembur itu tidak mengganggu jam perkuliahan saya. Ya, terima kasih. Jawaban-jawaban saudara sudah kami simpan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk pertanyaan saya, mungkin setelah wawancara ini selesai, apakah ada tes-tes lain yang akan saya hadapi? Ya, tes selanjutnya itu ada psikotes, kesehatan, dan setelah semua proses-proses tes tersebut berjalan, kami akan menghubungi saudara bila semua dinyatakan lulus. Oke, baik, Pak. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Baik, kita sudahi saja wawancara hari ini. Apakah ada yang kurang jelas? Ya, sudah cukup jelas, Pak. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa untuk segera join Zoom meeting ya. Sampai jumpa di Zoom meeting. And especially for you, don't forget to be happy because every day is happy day. Terima kasih.